Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Raka Emanuel. Nah, di sini dari SLB Akila 2 Pasalakan. Kita berbagi sharing tentang materi selanjutnya adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Perlu diketahui, di Indonesia sendiri pernah mengalami pergantian kurikulum beberapa kali. Coba refleksikan oleh teman-teman. Dimulai sejak tahun 1947, tepatnya bulan Februari 2022, melalui Kemendikbud-Ristek meluncurkan kurikulum baru dengan nama yaitu Kurikulum Merdeka. Udah pada tahu belum sih tujuan Kurikulum Merdeka itu apa? Tujuannya itu melansirkan dari penjelasan merdeka.com dari situs resmi Kemendidikan Kebudayaan. Ialah seperangkat peraturan yang berisi bahan pelajaran sebagai pedoman penyelenggara kegiatan dan pembelajaran, sehingga akan menimbulkan pencapaian pendidikan yang lebih berkualitas. Mari kita kupas tuntas. Next, apa itu kurikulum? Di sini dijelaskan adalah menurut Undang-Undang Pasal 1 Butir 19 Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003 yang berbunyi, seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat diambil kesimpulan dari kurikulum ini tetap untuk mencapai dan tujuannya itu adalah menjadikan yang terbaik dari kurikulum yang sebelumnya. Tentu ada fungsi, yaitulah fungsi kurikulum itu yang pertama alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, pedoman bagi guru dan murid untuk terlaksananya proses belajar dan mengajar dengan baik. Lantas, mengapa kurikulum berubah? Yang pertama, kemungkinan dalam hal menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Murid pasti berbeda-beda dan kebutuhannya, apalagi kita berkecimpung di SLB, sekolah luar biasa, dengan murid-murid yang istimewa, pasti harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Berbeda lagi dengan SMA juga, untuk memenuhi kebutuhan minat dan bakatnya di lembaga lain. Yang kedua itu dalam relevan dengan perkembangan zaman, dengan yang pertama dari milenial 4.0 dan sampai sekarang mau ke 5.0 menuju 5.0 perkembangan zaman. Yang terakhir, menyiapkan generasi emas, yang dimana mudah-mudahan untuk terlaksananya kurikulum ini berubah-ubah menjadi kurikulum merdeka, menyiapkan generasi-generasi yang unggul di masa yang akan datang. Mengapa sih kurikulum perlu diadaptasi? Nah, tentunya satuan pendidikan itu perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik murid yang memiliki kebutuhan berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat tinggal murid dan tuntutan zaman. Kurikulum dalam pembelajaran itu merupakan kurikulum yang memiliki kedudukan utama dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Terutama adalah kurikulum yang bagus harus selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya. Nantikan konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Saya Rakul Imanul. Sampai jumpa. Asik.